Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suntoko, NIM 2023 106301111681. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini Senin 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan ujian kinerja. Pelaksanaan ujian di SD Negeri Gambiran, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Mata pelajaran IPAS materi siklus air kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, aku pasti bisa. Yes. Sebelum kita mengawali pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo salah satu dari kalian memberi doa. Aneta. Di depan juga segera damai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk apa tidak? Tidak. Tidak, berarti hari ini masuk semua ya. Sebelum kita melangkah ke materi yang akan Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini, ayo semua berdiri, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi Indonesia Raya dan Garuda Pancasila. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah
buat proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya sudah, kalian duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Dan kita akan mengawali pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan membaca terlebih dahulu. Air sumber kehidupan. Dibaca dalam hati. Ayo, itu dibaca. Kita sudah membaca tentang apa itu tadi? Ya, tentang air. Kita sudah membaca tentang air. Berarti materi yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu siklus air. Ya. Ini gambar apa? Hujan. Ya, betul. Ini gambar hujan, yaitu peristiwa hujan. Bagaimana terjadinya hujan? Dari mana? Langit. Dari langit. Terus dari langit kemana? Ke tanah. Ya, itu namanya hujan. Manfaatnya untuk apa hujan itu? Mengairi sawah, terus menyirami tanaman. Betul, itu dari manfaat air hujan. Dan selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran hari ini kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Indikator pencapaiannya yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis manfaat air bagi makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis siklus air. Yang ketiga, peserta didik dapat menampilkan simulasi proses siklus air secara sederhana. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan presentasi tentang siklus air. Apa tentang air itu? Apa? Nah, air. Air merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Air juga merupakan bagian penting dari komponen lingkungan. Adanya pergantian musim bisa datang dan pergi. Air bisa melimpah pada saat musim hujan dan menghilang pada saat musim kemarau. Pergantian musim menyebabkan air berubah-ubah. Itu adalah air. Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Betul apa tidak? Betul, berarti ya. Selanjutnya, manfaat air. Manfaat air itu apa? Manfaat air itu digunakan kita untuk apa saja. Itu contoh manfaat untuk manusia untuk apa? Minum, terus mandi, mencuci. Ya, betul. Itu adalah manfaat air bagi manusia. Yang selanjutnya manfaatnya bagi hewan itu apa? Minum, terus mandi, betul. Hampir sama. Untuk manfaat dari manusia dan manfaat dari hewan itu hampir sama. Kalau untuk tumbuhan untuk apa? Betul, untuk fotosintesis.
Kalau tumbuhan untuk fotosintesis, dan ketika ada tumbuhan yang layu di musim kemarau, ketika datang hujan kan langsung bagaimana? Mekar kembali ya, karena terkena air. Itu adalah manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Yang selanjutnya siklus air. Apa siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Ada yang tahu siklus air itu urutannya bagaimana? Siklus air yang pertama itu dari yang pengembunan. Pengembunan itu dari mana? Dari laut mengembun ke atas sampai menimbulkan yang namanya titik-titik hujan. Titik-titik hujan itu yang di hitam di mendung. Itu yang hitam itu namanya perkumpulan titik-titik. Lalu kalau yang jatuh terbawa angin itu dinamakan hujan. Betul, yang jatuh itu dinamakan hujan. Hujan jatuh ke tanah dan meresap, ya itu namanya siklus air secara berurutan. Dari siklus air yang berurutan itu ada yang namanya yang pertama evaporasi. Evaporasi itu apa anak? Ya, penguapan. Evaporasi itu penguapan air dari perairan atau laut. Penguapan itu naik. Nah, itu dinamakan evaporasi. Yang kedua kondensasi. Kondensasi apa? Ya, kondensasi adalah proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air. Proses berubahnya air menjadi titik-titik air itu yang di awan. Sebelum hujan itu kan ada mendung-mendung, itu warnanya bagaimana? Hitam, ya, mendung warnanya hitam. Itu yang namanya titik-titik air ya di situ. Terus yang selanjutnya, yang ketiga resipitasi. Apa resipitasi? Nah, titik-titik hujan. Resipitasi merupakan proses titik-titik air yang terbawa oleh angin dan jatuh menjadi hujan. Ya, titik-titik tadi yang terkumpul di awan yang menjadi hitam itu akan jatuh terbawa angin terus dinamakan hujan. Ya, yang terakhir ini infiltrasi. Infiltrasi apa anak? Yang sudah jatuh ke tanah. Nah, apa? Infiltrasi merupakan penyerapan air hujan yang terjatuh ke tanah melalui pori-pori tanah atau batuan. Jadi perputaran dari siklus air itu dimulai dari laut atau perairan itu menguap, terus di atas ada titik-titik air, terus titik-titik air terbawa oleh angin dan jatuh dinamakan ya hujan, jatuh ke tanah terus meresap kembali lagi ke perairan, itu namanya titik-titik air. Yang selanjutnya, hari ini kita sudah mempelajari tentang siklus air dan manfaatnya ke air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang selanjutnya kalian akan mengamati tentang video. Ya, diamati. Ini video tentang apa? Itu, yuk.
Diamati terlebih dahulu itu apa? Ya, dari video tadi apa yang kalian amati tentang siklus air atau air, terus manfaat air ya. Dari video tadi itu menanyakan tentang siklus air dan manfaat air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Dari sini kalian sudah paham apa belum? Ya, jadi bagaimana siklus air itu terjadi? Dari penguapan, pengendapan, dan hujan, itu yang namanya siklus air. Terus apa manfaat air bagi hewan dan manusia? Seperti tadi sudah kita jelaskan, jadi kalian sudah paham. Mengapa air tidak akan habis? Ini pertanyaan yang terakhir. Mengapa air tidak akan habis? Karena apa? Mengapa air tidak habis itu? Karena ada ya, Ali betul. Karena terjadi siklus air. Dari air yang dari laut menguap, terus turun hujan dan kembali lagi ke laut. Berarti air itu tidak akan habis. Sampai sini kalian sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah, Bapak ada tugas untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Dikeluarkan pensil dan jangan lupa dikasih nama. Namanya jangan lupa. Kerjakan sendiri-sendiri. Ayo, dikasih nama. Sudah nak? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan maju satu-satu. Yuk. Dari sini maju satu-satu dikumpulkan. Dan Gina. Marita. Dan apa? Aduh. Terus semua sudah mengumpulkan dan selanjutnya materi yang akan Bapak sampaikan yaitu kita menyimak video. Sebelum menyimak video, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok sini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Sebelum kita ke kelompok, kita mengamati video terlebih dahulu. Yang akan kita amati yaitu video yang akan kita buat proyek secara per kelompok. Hari ini kita akan membuat proyek siklus air sederhana. Siklus air sederhana dengan menggunakan air panas, plastik, lakban, dan juga setik. Ada setik nanti yang dipegang di atas. Sebelum kita melangkah untuk proyek, kita mengamati video terlebih dahulu. Nah, itu air yang akan digunakan. Plastik yang digunakan untuk wadah air. Selanjutnya lakban, gunting, spidol. Nah, seperti itu. Kasih lakban. Seperti itu. Terus didiamkan sampai terjadi penguapan, kondensasi, dan resipitasi.
fasilitasi. Seperti itu ya. Nah, udah. Kelompoknya seperti ini. Nanti kelompoknya Alif kelompok 1, kelompok Hamid kelompok 2, kelompok Marisa kelompok 3. Kita akan menjadi kelompok seperti itu. Dan untuk kesepakatannya kita membuat proyek itu kita membagikan alatnya selama 5 menit. Selanjutnya kita melaksanakan pembuatan proyeknya itu 20 menit sampai terjadi yang namanya presipitasi, evaporasi dan kondensasi itu tadi. Terus yang terakhir kalian mempresentasikan dari hasil kerja yang sudah dikerjakan. Nanti ada soal dari Bapak dan kalian menggambarkan siklus air tadi ya. Mempraktekkan, menggambarkan lalu mempresentasikan. Yang selanjutnya Bapak akan membagikan LKBD dan juga media yang akan digunakan untuk praktek kalian hari ini. Sudah, berkelompok sudah dapat ya. Ini ada LKPD-nya. LKPD untuk dikerjakan per kelompok. Nanti dikerjakan. Ini. Nah. Yang pertama kita akan mempraktekkan seperti ini tadi, yaitu membuat siklus air secara sederhana. Ya, dimasukkan, dipegang. Sampai satu. Yuk, makan. Sudah. Yuk, lanjut ini. Gitu. Terus sampai tas. Nah, pinggir dilakban yang pinggir. Dan tambah. Terus wes dituangkan, dipegang itu panas ya, hati-hati. Nah, didiamkan. Didiamkan, ojo tiang kata-kata. Nah, yang lain mengamati. Dah. Belum. Nah, belum.
Terus semua. Dah. Oh, sini. Terus sini keluar. Terus. Dilihat dan diamati. Diamati apa yang terjadi. Lihat dulu. Niko, udah boleh gitu. Lihat, semua melihat terus diamati. Ini terjadi apa? Penguapan apa tidak? Menguap apa tidak? Menguap, ya. Semua sudah mempraktekkan ya? Ya. Itu terjadi apa saja? Yang pertama apa? Apa? Evaporasi, betul. Evaporasi itu apa? Penguapan, betul. Apa? Penguapan. Yang kedua sampai menguap itu di atas yang namanya kondensasi. Kondensasi itu apa? Titik-titik hujan atau yang menguap berkumpul di atas. Terus yang terakhir apa? Dia mati. Iya, hujan atau resipitasi. Dari penguapan terkumpul di atas itu jatuh lagi apa tidak itu? Iya. Jatuh lagi ya? Betul, jatuh lagi. Ini jatuh. Ini juga jatuh, ini dinamakan hujan. Hujan, terjadi hujan lagi. Dari penguapan yang tadi akhirnya turun kembali menjadi hujan. Setelah kalian mengamati ini, berarti semua sudah paham ya? Kita sedang mencoba siklus air secara sederhana dan juga mempraktekannya secara berkelompok. Kalau sudah, kalian bisa menggambarkan contoh siklus air seperti ini dengan gambaran kalian masing-masing. Anak-anak semua sudah mengerjakan ya? Sudah. Sudah selesai menggambar dan tugasnya? Sudah. Ya. Hari ini kalian sudah mempraktekkan yang pertama tentang membuat siklus air secara sederhana berkelompok. Terus yang selanjutnya mengerjakan menggambar siklus air dan mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Setelah ini anak-anak mempresentasikan satu persatu perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Dimulai dari kelompok pertama, kelompoknya Alif. Alif maju di bawah. Berdiri di sini, Lid. Ini gambarnya.
penampilan dari kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dari hasil pekerjaannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kembali. Selanjutnya dari kelompok 2, Hanin maju. Keras. Ya, itu presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih ya nih. Yang selanjutnya yang terakhir dari kelompok 3. Yo Regina bisa maju untuk mempresentasikan. Proses penguapan air yang berasal dari perairan kondensasi. Proses penguapan uap air menuju ke dalam air sebentar definisi. Proses titik-titik air yang terbawa oleh angin dan jatuh menjadi hujan. D. Infiltrasi. Proses penguapan air hujan ke dalam tanah melalui wali-wali tanah atau pintu. Ya, ini dari kelompok 3. Hasil gambarnya seperti ini. Ini juga sudah lengkap, ada evaporasi, kondensasi, revitalisasi dan infiltrasi. Dan juga sudah mempresentasikan dari hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, hari ini semua sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok masing-masing. Dari apa yang kita lakukan dari praktek tadi, membuat proyek desain sederhana, membuat gambar dan yang lain, apakah kalian ada kesulitan? Ada? Tidak, belum ada kesulitan. Kalau belum ada kesulitan, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan menyimpulkan dari apa yang telah kita laksanakan hari ini. Yaitu hari ini kita telah membuat apa tadi, Cak, anak-anak? Siklus air sederhana. Terus menggambar dan mempresentasikan. Kalau sudah selesai, untuk yang terakhir Bapak akan membagikan soal evaluasi yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Nih, kan dikerjakan sendiri-sendiri. Anak-anak, kalian sudah mengerjakannya? Kalau sudah, itu ditaruh meja dulu. Kita selanjutnya akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan. Dari apa yang kita pelajari hari ini, kita sudah mempelajari apa saja, anak-anak? Siklus air, ya, terus manfaat air bagi manusia, terus hewan, terus tumbuhan, ya, dan juga kita sudah mempraktekkan secara langsung contoh siklus air secara sederhana yang sudah kita lakukan di plastik dengan air panas tadi, dan juga sudah menggambar secara urut. Dan selanjutnya kalian bisa mengumpulkan tugasnya, yaitu yang pertama gambar dan soal evaluasi tadi. Ayo dikumpulkan di depan dulu, satu-satu yuk. Kalian gambarnya semua sudah mengumpulkan ya? Ya, semua sudah mengumpulkan. Kalau semua sudah mengumpulkan, ini akan Bapak koreksi terlebih dahulu, dan selanjutnya ketika masih ada nilai yang di bawah KKM akan melakukan remedi di besoknya, mengerjakan tugas remedi dan tugas pengayaan di besoknya. Itu yang kita pelajari untuk hari ini, yaitu tentang siklus air. Dan selanjutnya kita akan, sebelum mengakhiri pembelajaran,
kita sudah mempelajari tentang siklus air dan juga kita harus memanfaatkan air itu sebaik mungkin. Yang pertama, tidak berlebihan dalam menggunakan air di rumah, mandi secukupnya ya, mencuci secukupnya, minum, tidak membuang-buang air. Kalau keran di rumah itu masih terus nyala itu harus dimatikan ya. Dan juga jangan lupa ketika di rumah, yang pertama apa? Membantu orang tua, betul. Yang kedua, menyapu. Terus selanjutnya, ya, mengaji itu adalah tugas dari kalian ketika di rumah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa, dipimpin Nur Marita. Jika kami tidak siap, sudah selesai. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.